Lo sadar nggak? Kripto tuh balik trending lagi di Google. Dalam beberapa minggu terakhir, kata Bitcoin dan kripto naik lagi di pencarian. Dan itu artinya makin banyak orang mulai penasaran. Tapi masalahnya, masih banyak juga yang nggak ngerti. Ini kripto tuh apa sih sebenarnya? Cara mulainya gimana? Aman nggak? Kalau lo pemula, bahkan belum pernah beli sama sekali, video ini wajib buat lo tonton sampai akhir. Dan lo share ke teman-teman kalian yang masih pemula. Karena gue bakal bahas semua dari nol, dari apa itu kripto, kenapa rame lagi, sampai cara mulai investasi dengan modal cuma 100.000. Gue Ihsan Agas. Gue udah lebih dari 1 dekade di dunia trading dan investasi, dan juga edukasi. Gue bukan jualan grup VIP, tapi sampai hari ini gue udah bantu ribuan orang bisa cuan di market yang lewat konten kayak gini, konten gratisan kayak gini guys. Jadi kalau lo pengen belajar dengan cara yang bener, yang waras, lo ada di tempat yang tepat. Like dulu video ini. Kalau menurut lo harus lebih banyak lagi orang Indonesia yang terliterasi, yang lebih melek investasi digital. Oke, kita lanjut bahas. Let's go. Gas bro. Selamat pagi, di sana gas, di sini Brodai. Gas bro. Gue nggak akan pakai istilah yang ribet. Kita mulai dari paling dasar banget tentang apa itu kripto. Jadi guys, kripto itu singkatan dari cryptocurrency. Artinya mata uang digital, tapi bukan digital kayak saldo OVO, SoPay, atau GoPay. Karena kripto itu unik guys. Tidak dikontrol oleh orang, atau oleh bank, atau oleh pemerintah. Kalau lo transfer uang biasa lewat bank, m-banking gitu ya, transaksi itu menggunakan perantara guys. Ada bank yang nyimpen data lo, yang prosesin transaksi lo, dan juga bahkan bisa ditolak. Tapi kalau lo kirim kripto kayak Bitcoin, itu disebut peer-to-peer. Itu langsung, tanpa perantara. Bahkan 24 jam, nggak kenal hari libur, dan juga instan. Jadi apa sih yang bikin kripto beda? Itu desentralisasi guys. Dimana nggak ada pusat. Beda dari bank yang bisa nutup akses lo. Jaringan disimpan oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Dan aman, karena pakai teknologi blockchain, yang merupakan buku kas digital yang dikopi ke ribuan komputer. Setiap transaksi dicatat di sistem terbuka, transparan dan nggak bisa diubah. Bisa dicek siapapun, tetapi tetap anonim. Terus yang unik lagi, Bitcoin itu jumlahnya terbatas guys, dan anti inflasi. Nah, Bitcoin ini misalnya cuma ada 21 juta koin di dunia. Nggak bisa dicetak seenaknya, kayak uang kertas, kayak uang yang kita gunakan sehari-hari. Inilah yang bikin harganya bisa naik. Karena supply terbatas, tapi demand atau permintaan itu terus naik guys. Kenapa kripto viral? Karena orang udah mulai sadar guys, uang kertas yang nilainya terus turun tiap tahun. Contoh kayak dulu kan 10.000 tuh bisa buat beli makan kan. Sekarang mungkin cuma buat beli gorengan. Inflasi itulah yang bikin uang lo diam-diam kehilangan daya belinya. Terus yang kedua, untuk mengakses kripto sekarang itu lebih gampang. Bayangin dulu guys, orang tuh harus ngerti coding. Sekarang itu cukup punya HP doang, buka aplikasi, udah bisa investasi atau trading. Terus juga ada potensi keuntungan yang gede. Contoh guys ya, tahun 2010, 1 Bitcoin atau 1 BTC itu harganya cuma Rp1.000 guys. Bahkan lebih murah dari sebungkus ciki ya. Tahun 2017 sempat tembus 250 juta rupiah per 1 Bitcoin. Bayangin naiknya gila banget kan ya. Terus tahun 2021 naik hingga 900 juta rupiah. Dan sekarang 2025 sempat nyentuh 1,7 miliar per Bitcoin. Tapi harganya terus fluktuatif guys ya, naik turun ya. Tapi tetap Bitcoin jadi salah satu aset digital paling kuat secara brand, teknologi, dan adopsi. Dan ini bukan cuma soal harga. Contoh perusahaan besar seperti Tesla, MicroStrategy, bahkan negara ya, sebuah negara, El Salvador, mereka udah masuk ke Bitcoin. Artinya, institusi besar percaya bahwa kripto bukan cuma tren sesaat, tapi sistem baru yang mulai diterima di dunia. Kalau kita ibaratkan, kripto itu kayak internet lah tahun 90-an. Dulu dibilang aneh, sekarang semua orang pakai. Dan lo masih dalam fase awal di revolusinya. Banyak orang yang ngerti, sekarang itu menyebut Bitcoin sebagai digital gold. Dan itu bukan sekedar julukan keren, karena kalau lihat sejarahnya, ada kemiripan yang jelas antara Bitcoin dan emas. Dulu, emas dipakai buat transaksi. Orang tukar barang pakai kepingan emas, karena nilainya dipercaya dan langka. Tapi lama-lama, karena nilainya makin tinggi dan makin susah dipakai buat belanja sehari-hari, emas akhirnya disimpan sebagai aset, bukan alat tukar jual beli lagi. Bitcoin juga serupa guys, begitu juga.
Di awal kemunculannya tahun 2009-2012, Bitcoin dipakai buat transaksi. Bahkan pernah ada orang beli 2 pizza pakai 10.000 Bitcoin. Yang kalau sekarang dihitung, nilainya bisa ratusan miliar rupiah guys. Itu gila banget. Tapi makin kesini, orang lebih milih simpan Bitcoin sebagai aset, bukan lagi alat belanja. Karena supply-nya terbatas, makin banyak orang pegang, makin langka, dan makin mahal. Jadi sama kayak emas guys. Makin langka, makin disimpan, makin mahal. Bedanya, Bitcoin lebih gampang disimpan, dikirim, dan dicek secara transparan. Itulah kenapa banyak investor dan institusi sekarang nyebut dia digital gold. Dulu dibilang aneh, sekarang semua orang pakai. Dan lo masih di fase awal guys, dari revolusi ini. Kripto bukan cuma soal uang, tapi soal revolusi sistem keuangan. Lo bisa punya kontrol penuh atas aset lo sendiri. Gue tahu ini mungkin terdengar agak kompleks di awal, tapi tenang guys, semua orang yang sekarang jago, dulunya juga bingung. Dan tujuan video ini adalah biar lo nggak ngeraba-raba sendiri guys. Sebenarnya beli Bitcoin tuh murah banget, 100.000 juga udah bisa guys. Tapi sebelum itu, sebelum lo beli, lo harus ngerti dulu fondasinya guys. Mungkin ada dari sebagian kalian itu yang belum tahu ya. Seperti, bang, kripto ini beneran legal nggak sih di Indonesia? Aman nggak ya kalau gua beli? Nah sekarang ini guys, status kripto itu legal guys. Di Indonesia itu legal. Tapi bukan sebagai alat pembayaran ya. Lo nggak bisa tuh bayar kopi pakai Bitcoin. Tapi lo boleh beli dan jual kripto sebagai aset investasi ya. Jadi simpan aja. Terus siapa yang ngatur? Kalau di Indonesia dulu tuh diawasi sama Bapeti guys, di bawah Kemendag. Sekarang mulai Januari 2025 resmi di bawah OJK atau di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, kripto makin diakui secara hukum dan sistem keuangan nasional, yaitu di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sebenarnya ada lebih dari 20 exchange atau aplikasi yang udah terdaftar dan diakui resmi. Kalau kalian mau daftar atau belum punya akun aplikasinya, boleh cek di deskripsi di bawah, bisa langsung daftar, pakai link yang ada di bawah di deskripsi itu. Terus pakai kode Ihsan Agas buat dapetin fee diskon selamanya, bahkan bisa dapet kripto gratis, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Jadi sebenarnya lo nggak perlu khawatir guys, selama pakai aplikasi yang udah diawasi Bapeti atau OJK ya, itu aman secara hukum. Oke, sekarang ke bagian yang paling penting. Banyak orang nyangkut di kripto bukan karena aplikasinya jelek, tapi karena mindsetnya yang salah. Sekarang gua mau sebutin nih, kesalahan umum apa aja ketika masuk di kripto. Yang pertama, masuk karena FOMO guys. Contoh, Wah rame nih, gue beli juga deh. biasanya kayak gitu tuh, biasanya bakalan dapat harga di pucuk guys. Karena kalau orang lagi rame-ramenya, itu harga udah terlalu tinggi. Terus yang kedua, berharap untung cepet. Mereka pikir kripto itu judi atau skema cepet kaya. Padahal volatilitas harganya itu tinggi banget naik turunnya. Bisa turun harganya, bisa naik juga gitu ya. Terus yang ketiga, investasi pakai uang pinjaman atau dana darurat. Itu benar-benar big mistake. Jangan pakai uang pinjaman guys, karena cocoknya pakai uang dingin. Apalagi buat investasi jangka panjang. Selanjutnya kita bahas mindset yang sehat. Kripto itu jangka panjang. Lo beli sekarang tapi mikirnya untuk minimal buat 2-5 tahun ke depan. Terus kalian mulai kecil dulu. Buat yang masih muda atau belum berpendapatan besar, ya cukup dengan 100.000 dulu sambil belajar gitu ya. Jangan lo pakai uang lu buat daftar yang gak jelas guys, ikutan kelas-kelas berbayar ya, yang ada modal lu malah habis diporotin mereka. Terus selanjutnya lu harus pahami tuh apa yang lo beli. Contoh seperti Bitcoin. Bitcoin tuh kenapa alasannya disebut emas digital gitu ya. Atau kalian bisa riset ya, tanyain juga ke AI gitu ya. Pahami tuh sebelum dibeli, apalagi token aneh-aneh guys. Sekarang kan buat cari tahu tuh gampang banget. Ya kalian tulis ke ChatGPT ya atau di Google, kalian bisa cari tahu tuh. Sekarang ini mengenai strategi dasar ya. Misalkan lo bingung beli sekarang atau nunggu, sebenarnya gampang. Lo bisa pakai strategi namanya DCA atau Dollar Cost Average. Apa itu DCA? Atau DCA itu strategi di mana lo beli aset secara rutin. Nominalnya tetap, waktunya konsisten. Misalnya 100.000 lah setiap minggu, atau ya 500.000 lah tiap bulan. Gak peduli tuh harganya Bitcoin naik atau turun, lo tetap beli dengan jumlah yang sama. Tujuannya apa? DCA bantu lo menghindari FOMO dan keputusan-keputusan emosional. Karena lo nggak nebak-nebak lagi tuh kapan harganya rendah, kapan harganya tinggi. Jadi lo bisa beli secara teratur dan dapetin harga rata-rata dalam jangka panjang. Contoh, minggu pertama beli saat Bitcoin misalkan di harga 1M gitu ya, lo dapet 0,000 sekian Bitcoin gitu ya. Minggu kedua misalkan turun ke harga 800 juta, dapatnya rata-ratanya lebih rendah lagi. Minggu ketiga lo beli di harga misalkan 900 juta. Jadi kalau di total lo dapat Bitcoin lebih banyak tuh pas harganya turun dan lebih sedikit pas harga naik. Itulah keunggulan DCA. Lo akumulasi saat market diskon.
tanpa mikir kapan waktu yang tepat. Ini strategi yang dipakai banyak investor sukses di dunia, guys. Dari yang kecil-kecilan sampai yang institusi gede. Dan ini cocok banget buat lo yang baru mulai. Gak mau pusing liatin chart tiap hari. DCA juga bikin lo lebih disiplin. Karena lo udah punya jadwal tuh dan budget yang jelas. Lo gak gampang ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan orang FOMO di TikTok gitu ya. Kan banyak tuh yang gak jelas, guys ya. Selanjutnya, mungkin lo gak tahu cara beli Bitcoin. Sebenarnya gampang banget, guys ya. Yang penting lo tuh cuma butuh HP ya, KTP, juga koneksi internet gitu ya. Modal ya seperti yang gue bilang tadi, 100.000 juga udah cukup, guys, buat mulai ya. Dan buat daftarnya ya kalian ikutin aja di aplikasi ya, saya daftar sign up biasa gitu ya, daftar. Pokoknya gampang banget lah. Tinggal install ya, cari di App Store juga ada, ataupun cek di deskripsi di bawah. Gue udah tahu tuh beberapa rekomendasi aplikasi. Contohnya kalau yang terdaftar di Indonesia tuh kayak toko kripto, guys ya. Kalian cek di deskripsi di bawah. Sekarang kita ke bagian penutup ya. Kripto tuh bukan buat semua orang, tapi kalau lo belajar dari sekarang dan ngerti dasar-dasarnya dan tahu cara yang amannya, lo punya peluang jadi bagian dari generasi baru di investasi digital ini. Like kalau lo dapat insight dari video ini. Share ke teman-teman lo yang masih ragu masuk ke kripto atau sama sekali nggak tahu apa itu kripto. Share, bagiin ke grup keluarga, ke grup kelas ya, pokoknya ke grup teman-teman lo. Subscribe karena channel ini bakal bantu lo belajar dari nol sampai jago, guys. Indonesia butuh lebih banyak investor muda yang melek teknologi dan ngerti sistem baru. Dan semua itu bisa dimulai dari 100.000 doang. Dari HP lo sendiri. Gue Ihsan Agas. Salam cuan to the moon. Gas bro. And peace. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm